ya 20210 WAV, dan bisa kita lihat bahwa nama ekstensi filenya itu sama dengan nama aslinya ya. Halo semuanya, kembali lagi di MMV Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara download file dari SD card menggunakan SP32 dari web servernya langsung ya. Kalau kalian punya SD card gitu kan, menggunakan SD card kan biasanya tuh harus kalian cabut, masukin ke PC, masukin ke SP-nya lagi, jadi ribet gitu kan. Nah kita itu kayak biar gak ribet, kita itu langsung download aja filenya menggunakan browser seperti ini ya. Oke, di sini kita sebenarnya punya dua kode ya, Yang pertama itu adalah menggunakan web server aja, yang satunya menggunakan async web server. Perbedaannya apa? Jadi web server ini dia itu lebih simple ya, dan kalau kita download filenya itu nama file sama ekstensinya itu langsung dia bisa sesuai dengan file aslinya ya, karena dia bisa content disposition. Tapi apabila kita menggunakan ESP async web server, dia itu download filenya itu masih jalan, cuma dia itu nggak bakal ngasih nama sama ekstensi file yang sebenarnya ya, jadi cuma download file aja. Jadi kalian harus ubah nama dan ekstensinya habis download tadi. Nah, kelebihannya kalau yang async web server ini adalah dia itu bisa download beberapa file sekaligus dan performanya lebih bagus gitu ya. Jadinya ya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kalian pengen simple ya pakai web server biasa, kalau kalian pengen yang lebih advance pakai yang async web server. Oke, kemudian kodenya bisa kalian di download di GitHub ya. Kalian bisa kodenya kemudian download zip atau cek rilisnya ini. Kemudian kalau sudah, sebenarnya kodenya ini simple aja. Untuk SD cardnya itu seperti yang saya buat di video sebelumnya, kalian bisa cek di pojok kanan atas itu. Jadi kita mulai filenya, kemudian kita bikin web server sederhana yang isinya itu file-filenya, dan kemudian kalau kita klik salah satu filenya langsung di download. Oke. Kalau kalian pakai web server biasa, kalian cukup install library ASP32. Kalian kalau nggak tahu caranya, kalian ke tools, kemudian board manager. Nah di sini kalian cari ASP32. Nah kalian install aja ini yang ASP32 by Expressive, kalian install aja. Sebagai contoh saya menggunakan versi 2012. Kalau misalnya update berikutnya ngerusak kode ini, kalian bisa install sesuai versi instalan saya 2012 itu yang ini. Oke, kalau sudah kita langsung flash aja ya, flash kayak biasa. Tapi saya menggunakan SP32 S3 ya, seperti yang saya pakai di video-video sebelumnya. Oke, kalau sudah kita connect ke WiFi yang dibikin oleh SP32-nya. Kalau di sini saya namakan SP32 downloader, ini sama dengan ini ya. Kemudian IP address-nya itu ini default ya, jadi semuanya itu pasti 192.168.41 kalau menggunakan WiFi yang dibikin SP32. Oke, kita buka 192.168.41. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini filenya itu ada banyak ya. Coba kita salah satu, misalnya 210.wav, dan bisa kita lihat bahwa nama dan ekstensi filenya itu sama dengan nama aslinya ya, jadi 210 WAV. Untuk kecepatannya sendiri tergantung koneksi kalian ya. Di sini kita bisa cek sekitar 5 Mbps. Nah ini kalau kalian coba ngeklik yang lain-lain itu nggak bakal bisa ya. Misal saya klik 209 tuh, dia cuma muter-muter aja, jadi dia harus nunggu sampai ininya selesai baru dia lanjut ya, atau bisa digunakan kembali tuh, baru download lagi. Oke, kemudian berikutnya untuk yang versi async atau asynchronous, kita harus install yang library ini ya, linknya ada di deskripsi juga. Kemudian kita harus install ini seperti biasa, kita download zip. Kemudian setelah itu kita juga harus download satu lagi, yaitu yang ini. Kalau kalian lihat deskripsinya ya, kalau kalian punya 8266 pakai yang ini, kalau SP32 kalian pakai yang ini. Jadi karena kita punya yang SP32, kita pilih yang ini. Nah kalian juga download ini seperti biasa, download zip. Oke, kita udah punya semua downloadannya. Oke, kemudian gimana cara kita install yang library yang udah kita download tadi, dua library tadi. Kita ke sketch, kemudian kita ke include library, kemudian add zip library. Kalian pilih yang kalian download tadi, misal ini dan ini ya. Kita install satu-satu. Jadi yang pertama kita install ini, kemudian yang kedua kita install ini, kemudian open, nanti install sendiri. Oke, kalau sudah kita flash yang kedua ini, langsung bisa dipakai ya.
dan langsung flash aja yang kedua. Oke, udah selesai. Di sini nama wifi-nya saya ubah sedikit ya biar bedain. Jadi ESP32 file downloader kita connect lagi. Kalau sudah IP-nya sama ya 192.168.41 sama namanya. Dan ya kita bisa cek di sini semua filenya juga keluar. Kita coba download lagi, tapi sekarang kita download bersamaan. Nah, bisa kalian lihat ya bahwa downloadnya itu nggak ada, nama ekstensinya itu nggak ada. Jadi cuma download aja, kita keep. Dan kita coba download bareng sama ini coba misalnya. Nah, bisa kalian lihat bahwa kita bisa melakukan 2 download secara bersamaan ya. Dan ini websitenya juga kalau di refresh masih jalan. Karena ya ini asinkronus, jadi kalian bisa lakukan. Tapi sebelumnya ya itu kalian harus balikin ini ekstensinya supaya bisa dipakai ya. Dan bisa kita lihat bahwa dengan jarak yang sama itu kecepatannya cenderung lebih tinggi ya daripada yang tadi sekitar 5 Mbps, sekarang kita punya 9 Mbps. Oke, kalau kita sudah download kita bisa show in folder, dan download ini tadi kita ubah jadi misal test.av ya. Jadi kita balikin ekstensinya dan kita bisa klik 2 kali di sini ya, dan filenya masih bisa dibuka seperti biasa ya. Jadi filenya tidak korup dan aman, bisa di-download. Dan ya, mungkin itu dulu video untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.